Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara kita mengoptimalisasi hasil backtest atau hasil forward test kita ya. Eh, Kebetulan pada bulan ini, bulan Juni, saya sedang forward test ya strategi atau sistem Simple ICT Silver Bullet ya di Euro USD dan GBP USD. Teman-teman yang mungkin belum menyaksikan, silahkan tonton video saya di bagian live ya. Di situ beberapa kali saya live streaming dengan strategi ini ya, dengan dua time windows, yaitu yang pertama di siang hari jam 2 sampai jam 3 dan yang kedua itu di malam hari jam 9 sampai jam 10 malam. Memang tidak semua saya bisa live streaming di channel YouTube ini ya, tentu karena kesibukan dan berbagai macam hal yang harus saya lakukan, maka tidak semua momen dapat saya dokumentasikan melalui live streaming. Hanya beberapa kali saja, tetapi di setiap harinya saya selalu membuat uh, recap ya, bikin jurnal yang saya tuliskan sehingga hasil akhirnya akan ketahuan. Lalu kemudian bagaimana selanjutnya. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara kita membaca hasil backtest maupun forward test untuk kemudian bisa kita gunakan di step selanjutnya. Baik, yang kita uji adalah rule seperti ini ya. Rule-nya adalah satu, entry di fair value gap pertama time frame M5 ya dalam time windows. Berarti fair value gap dan eksekusinya itu harus berada di time windows, yaitu antara jam 2 sampai jam 3 siang atau jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat ya, WIB. Stop loss di high atau low candle pembentuk fair value gap ya. Dari tiga candle itu mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah gitu ya. Kalau buy berarti mana yang paling rendah itu stop loss-nya. Kemudian RR fix 1:2. Rule-nya sederhana. Hanya ada itu ya, ada 4 itu. Saya tuliskan di sini ya rule-nya. Dan ini mechanical ya. Apapun yang terjadi, trennya apa, strukturnya bagaimana, itu tidak kita gunakan di sini. Jadi hanya murni fair value gap yang pertama muncul sebagai sinyal, entah itu buy, entah itu sell, kita ikuti dengan money management seperti ini ya. Oke, lalu bagaimana hasilnya? Ya, hasil akhirnya seperti ini ya. Selama kurang lebih 1 bulan ya, di Euro USD itu profit 4R, di GBP USD minus 2R ya, untuk bulan ini ya. Data ini berlaku untuk bulan ini. Untuk bulan-bulan sebelumnya itu tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi ya kita acuannya adalah bulan ini ya. Kita gunakan data bulan ini. Oke, yang kita lakukan apa sih yang saya lakukan? Yaitu selalu ya ada time windows-nya, ada indikatornya, yaitu indikator market session ya teman-teman. Yang saya gunakan itu indikator FX market sessions Boitoki ya, dan ICT session opening fair value gap atau silver bullet ya, MK Mark 1903 ya. Ini indikatornya. Yang saya lakukan adalah setiap hari ya saya apa seperti ini ya. Ini no trade, ini kena stop loss ya. Ini no trade gitu. Ini kena TP ya. Ya, ini kena stop loss begitu.
ke belakang. Ini no trade ya. Ini TP dan setiap kali ada sinyal selalu kita dokumentasikan. Begitu di Euro USD juga seperti itu ya. Ya, di sini kena stop loss ya. Ini kena stop loss. Ini ITP, ini ITP ya. Ya, ini juga hit tape. Oh enggak, ini no trade berarti ya. No trade gitu. Begitu terus ya. Dan hasilnya dilakukan rekap gitu. Oke. Nah, sekarang terjadi ini di 1/2 ini TP. Yang ini TP. Ini kena stop loss ya. Di JPBSD kena stop loss. Lalu eh, datanya seperti apa hasilnya? Recapnya sudah saya eh, rekap. Oke, teman-teman, begini hasil forward test simple silver bullet selama bulan Juni kemarin ya. Ya, ini adalah tanggalnya. Ini pair GBP USD dan Euro USD ya. Kemudian ada sesi London dan New York ya. Dua sesi, dua-duanya kita ambil sinyalnya gitu ya untuk di tes ya, untuk forward test ini. Dan apa yang terjadi teman-teman dari uh, trade selama 1 bulan ini ya, kita dapatkan di pair GBP USD di London kita minus 6R, di New York kita plus 3R ya. Euro USD di London kita minus 1R dan di New York kita plus 5R ya. Maka totalnya di GBP USD kita minus 3R, di Euro USD kita plus 4R begitu ya. Nah, ini data berikutnya yang cukup penting adalah consecutive loss ya. Di GBP USD adalah 6R, sedangkan di Euro USD adalah 4R. Nah, ini data yang kita punya ya. Lalu bagaimana kita membaca data ini dan mengolahnya? Ini yang mau kita pelajari ya. Kalau kita hanya mendapatkan data ini dan mentah seperti itu saja, ya kita mungkin berpikir, ah sistem ini uh, jelek, ya sistem ini tidak bisa bekerja, begitu. Pasti kesimpulannya seperti itu. Kenapa? Karena di selama 1 bulan hanya menghasilkan 1R. Ini nggak worth it, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat teman-teman ya, kita lihat kalau kita baca data itu, seandainya kita hanya trading di sesi New York saja, ya, di GBP USD kita profit 3R, di Euro USD kita dapat 5R ya. Itu yang bisa kita baca ya. Artinya apa? Artinya ternyata lebih menguntungkan untuk trading hanya di New York saja. Berarti ada time filter ya. Nah, kita menyaring lagi. Saya nggak mau trade di London. Ya, saya hanya trade di New York. Kenapa? Karena data backtest saya mengatakan sistem ini berjalan lebih baik di sesi New York begitu. Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan data seperti ini ya? Maka kita uji sebenarnya kan strategi itu yang paling penting adalah apa sih? Yang pertama adalah win rate ya. Yang kedua adalah risk to reward ratio atau RR ya. Biasanya RR dan win rate itu eh, tidak berjalan beriringan begitu ya. Semakin besar RR biasanya win rate-nya akan semakin kecil. Begitu sebaliknya. Maka yang bisa kita lakukan adalah melihat ketika trade ini misalnya ya tanggal 1 ya di sesi New York ya Euro USD take profit 2R KTP. Kita bisa lihat ya bagaimana seandainya trade kita perpanjang menjadi 3R gitu ya. Ternyata masih profit juga ya. Masih dapat di 3R. Ya, di tanggal 2 juga begitu ya. Ya.
kita fokus hanya di sesi New York saja. Di JPP USD juga begitu ya. Dan hampir semua ya trade yang berhasil 2R di sesi New York ini hampir semua kalau take profitnya sampai 3R itu hampir semua kena TP kecuali satu di sini ya. Dan dua yang sekarang ini waktu saya rekam ini masih running ini ya, 2R ini. Ini masih running ya. Oke. Artinya apa? Artinya ternyata kalau kita perpanjang TP-nya, maka kita akan memperoleh hasil yang lebih baik ya. Kita lihat ketika 3R, maka hasilnya totalnya begitu di JPP USD itu sampai 4R ya di sini. Sedangkan di Euro USD itu bisa sampai 10R ya. Seandainya seandainya ini nanti sampai 3R maka 11R. Tetapi jika tidak ya akhirnya kena stop loss, akhirnya akan berkurang jadi 8R ya. Kalau total ya sementara adalah 14R. Kalau 1R-nya misalnya 1%, maka sudah kita dapatkan 14%. Ya. Kalau teman-teman challenge ya, prop firm manapun, entah itu FTMO, MFF, atau Funded Next, atau manapun, biasanya target profitnya adalah 10% ya. Kemudian drawdown maksimal biasanya per hari adalah 5%, drawdown totalnya adalah 10%. Ya. Maka dengan strategi ini, ketika kita hanya ngambil New York saja, ya, ya kita lolos gitu ya dengan strategi ini ya. Jika kita mengadakan atau melakukan optimize hanya trading di New York dan RR-nya adalah 1:3 ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan data yang kita peroleh gitu ya. Setelah data forward test seperti ini, kemudian kita bisa optimize, bisa mengoptimalkan ya. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Setelah kita optimalkan, kita akan mendapatkan rule baru ya. Mendapatkan trading sistem yang baru ya. Money manajemennya baru. RR-nya 1:3 ya. Kemudian ada time windows-nya kita ambil New York saja ya. Nah, step selanjutnya uji itu sekali lagi ya di bulan yang akan datang dan mungkin saya akan melakukan itu trading di GBP USD, Euro USD hanya di New York Session. Artinya apa? Ada batasan resiko yang sangat jelas. Jika keduanya kena stop loss, maka kalau masing-masing 1%, maka maksimal daily drawdown saya adalah 2%, begitu ya, maksimal. Kemudian target profit saya 1:3, jadi 3R, 3R. Jika keduanya TP, maka target profitnya itu adalah 6R ya maksimalnya. Begitu. Jadi hasil kemudian hasilnya entah itu profit maupun loss ya ada batasannya. Itu yang menarik ya. Begitu. Itu mungkin langkah selanjutnya yang bisa diambil. Oke, rekomendasi ya dari sekian uh, data ini, rekomendasinya seperti ini ya. Hanya trade di sesi New York jam 21 sampai 22 WIB dengan RR 1:3. Begitu. Oke, demikian video singkat saya kali ini. Bagaimana cara mengoptimalkan data backtest maupun forward test yang mungkin sudah kita punya, sehingga bisa menjadi evaluasi atau memperbaiki trading rule atau trading system atau trade management yang sudah
kita punya ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bagaimana cara mengevaluasi trading sistem teman-teman ya. Lakukan forward test, back test, kemudian lihat kembali hasilnya ya. Kemudian optimalkan, lalu uji sekali lagi. Jika datanya sudah valid oke, oke, saya kira itu sudah cukup untuk diterapkan di real market. Begitu ya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.